Porang om itu om. Ini porang-porang gundulmu itu kayak gini kok porang. Kenapa sih kok nanyanya porang-porang melulu? Ya, katanya dapat mobil porangnya. Porang ya, dapat mobil ya. Jadi memang tadinya tuh nanam porang itu biar kita bisa dapat mobil, biar kita bisa berangkat haji umroh. Tapi ternyata boro-boro kita dapat berangkat haji umroh sama dapat mobil. Kita sekarang jadi punya banyak cicilan di bank, di kur, gara-gara porang. Ya gimana orang hasilnya nggak ada porangnya? Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman petani porang semuanya di Indonesia? Gimana kabarnya porang hari ini? Ya sebelumnya mohon maaf, kita kan boleh ya berbagi informasi. Jadi saya itu ini lagi megang, ini bukan megang porang, ini kelapa gading, ini mau saya tanam di mana gitu. Tapi oke lah, saya nggak mau ngomongin kelapa gading, saya mau ngomongin porang dulu deh. Ternyata petani-petani di daerah wilayah di sini itu rata-rata itu ujung-ujungnya itu mengeluh. Nah, saya termasuk orang yang memang memperhatikan banget yang namanya porang ini. Bahkan saya pun update tentang informasi harga porang setiap harinya. Dan ternyata harga porang itu kok turun, terus turun lagi. Abis ini naik nggak ya? Nggak turun lagi. Naik kali ya? Turun lagi dan turun lagi. Nah itu. Nah ini adalah sesuatu yang mesti kita sikapi. Terakhir saya pernah ngeliat channelnya Bapak Dahlan Iskan yang dia ngobrol sama generasi ketiga pemilik pabrik tepung Shirataki, pengolahan porang itu. Ada itu, yang nonton juga sudah banyak. Barangkali kan juga sudah nonton. Ternyata kenapa sih porang itu turun, harganya turun dan turun? Karena ternyata katanya petani ini nanamnya itu masih sangat muda. Sangat muda itu berapa? Sangat muda itu berarti setahun gitu. Kan nggak ada orang nanam porang cuma 3 bulan 4 bulan. Nanam ya satu musim itu berarti setahun, sampai dia memupuri. Menjelang musim hujan nih kita mulai tanam, musim hujan habis kita angkat, kita karantina. Nah itu begitu dijual katanya masih muda, itu alasan. Nah cuman yang jadi heran itu begini, si harga porang itu turun. Nah di saat harga porang itu anjlok, tiba-tiba presiden kita, Presiden Republik Indonesia malah mengendorse. Pemerintah itu bahkan menetapkan bahwasanya porang itu akan dijadikan sebagai komoditas unggulan untuk rakyat Indonesia. Nah ini kan aneh. Saya nggak ngerti kenapa presiden mengendorse porang di saat porang itu harga lagi turun. Memang porang lagi naik, tapi harga lagi turun. Kalau rame banget, tapi harganya turun. Di situ presiden ngangkat, ayo tanam porang. Porang akan dijadikan komoditas unggulan bangsa Indonesia. Itu kan ironis. Saya jadi bertanya, apa ini Pak Presiden ini sudah ngelihat langsung petani-petani porang yang ada di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, di pedesaan, sudah ngeliat apa belum? Nah ini saya bertanya, jangan-jangan Pak Presiden cuma dikasih bisikan sama orang yang berkepentingan di porang. Karena kan pemain porang mafianya banyak sekali. Kan itu barang ekspor. Dan ekspor itu tidak langsung dalam bentuk porang, tapi melalui pengolahan pabrik industri porang. Nah berarti kan kepentingan si pemilik industri porang yang mengatur harga porang. Belum lagi persaingan industri itu ada ya. Saya pernah baca tuh namanya Bapak Happy Trenggono. Itu ada di daerah Batang. Dia buka lahan porang dengan perbanyakan sistem kultur jaringan. Nggak tanggung-tanggung men. 200 hektar. 200 hektar. 200 hektar itu berapa kampung? Dijadikan perkebunan porang semua. Lah kalau dia orang-orang yang sudah memang pada punya modal, punya duit, punya jaringan, punya sistem, terus diadu sama
Ya, petani-petani yang cuman minjem kur di bank 10 juta, dibeliin katak dapat berapa kilo, terus ditanam-tanam di bantaran kali, di pekarangan-pekarangan. Janji-janji manis dari para si pemain porang ini. Dari tengkulak, penyedia barang, itu bagaimana caranya untuk kebutuhan industri tercukupi. Ayo dong porang, nanti prospeknya bagus, berapapun siap diangkut, harganya segini. Akhirnya banyaklah petani-petani porang baru yang dia tidak tahu sebetulnya masa depan porang itu mau seperti apa. Itu satu. Terus yang kedua, ini para mafia ini sudah pada bermain. Wah, ini porang ini adalah suatu tren baru, orang belum pada tahu dan kelihatannya bisa menarik, bisa mencari keuntungan banyak di sini. Akhirnya mereka bermain. Tomat mah bisa dimakan, kalau porang kan nggak bisa. Dah, assalamualaikum.